Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kakak adik, pagi ini saya mau berbagi pengalaman ya terkait dengan rezeki. Rezeki kayaknya sesuatu yang selalu menjadi tema yang menarik ya, karena umumnya manusia zaman sekarang tidak jauh pembahasannya dari rezeki ya, dari uang, dari perbendaharaan harta benda gitu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, misalnya nih kita bekerja, kemudian dari hasil pekerjaan kita mendapatkan gaji ya, 1 bulan sekali misalnya. Nah, apakah itu kemudian kita menganggap bahwa rezeki itu adalah rezeki yang kita dapat dari perusahaan tempat kita bekerja gitu ya? Atau misalnya bagi abang-abang pedagang keliling ya, abang-abang yang setiap hari berkeliling memutari komplek itu, kemudian dari hasil jualannya si abang ini mendapatkan uang ya, karena dia menjual produknya. Nah, apakah kemudian si abang ini berpikir bahwa rezeki itu dia dapatkan dari pembeli gitu ya? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari sejenak kita luruskan pemahaman kita terkait dengan rezeki ini. Satu hal yang mungkin terlupa adalah bahwa rezeki itu ya, itu tidak datang ya dari perusahaan tempat kita bekerja. Nah, hati-hati nih ya. Dan rezeki itu pun tidak berasal dari orang yang membeli produk kita. Nah, terus gimana? Nah, rezeki itu Bapak Ibu sekalian itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, coba kita rubah mindset ya. Bisa jadi ya, kenapa kemudian hidup kita cenderung stuck gitu ya, penghasilan kita cenderung statis gitu ya, andaikan pun naik tidak signifikan. Bisa jadi karena pola pikir kita yang salah, pola pikir kita yang tidak tepat, dan pola pikir kita yang berbahaya gitu. Pada saat kita berpikir bahwa rezeki itu bersumber dari perusahaan tempat kita bekerja, rezeki itu berasal dari atau bersumber dari pembeli yang membeli produk kita, maka ya insya Allah ya, karena Allah sesuai dengan persangkaan hambanya, maka rezeki kita ya akan segitu-gitu aja gitu. Tapi, nah ini penting nih, hati-hati nih ya. Tetapi ketika kita berpikir bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ya, maka Allah akan memberikan rezeki dari pintu-pintu yang lain. Gimana? Ya, Allah pada saat kita ya berpikir bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari tempat perusahaan kita bekerja, bukan dari pembeli yang membeli produk kita, maka Allah akan hadirkan rezeki itu dari pintu-pintu yang lain. Contoh, Bapak Ibu sekalian, komunitas Kampung Quran Cikarang ya dibangun berangkat dari pemikiran seperti itu gitu ya, bahwa tentunya sebagai komunitas yang bergerak di gerakan menghafal Al-Quran ya, kita kemudian bangunkan sebuah pondok pesantren Tahfidz Quran Putra ya, kemudian kita juga mengadakan beberapa event training ya, beberapa event gerakan orang tua asuh gitu ya. Nah, kita berangkat dari bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Misalnya nih, katakanlah satu orang santri ya, per bulannya membutuhkan dana sekitar katakanlah 1 juta gitu ya. Nah, saat ini ada sekitar 12 santri, berarti untuk kebutuhan harian mereka ada sekitar 12 juta. Belum lagi listriknya, belum lagi airnya ya, belum lagi uang sakunya, belum lagi uang jajannya, THR-nya, bajunya, keperluan kamar mandinya ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kami ya tim dari KKISA berpikiran bahwa rezeki itu dari orang tua asuh misalnya gitu ya, maka insya Allah tidak akan mencukupi ya, tidak akan mencukupi gitu. Tetapi pada saat kami merubah mindset kita ya, bahwa kami berjuang bersama tim di jalan Allah gitu ya, dan kami berkeyakinan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah ya, maka tidak pernah terbersit sedikit pun rasa khawatir ya, bahwa santri kami nggak akan makan ya, santri kami nggak akan terbutuhi kebutuhan hariannya misalnya ya, kami tidak akan mampu membayar gaji pengasuh misalnya. Nah,
Tapi kenapa alhamdulillah sampai sekarang Allah masih izinkan kaki saya masih eksis gitu ya dengan semua keterbatasannya? Karena itu tadi salah satunya adalah kami meyakini bahwa itu rezeki dari Allah. Maka Allah akan hadirkan dari pintu yang tidak disangka-sangka gitu ya. Terlalu banyak ya kisah-kisah ajaib ya yang kami dapatkan gitu ya. Tapi pada akhirnya kami nggak pernah tuh ya, kami nggak pernah kehabisan sembako ya. Santri kami nggak pernah nggak makan gitu ya. Senantiasa terbutuhi kecukupannya, senantiasa tercukupi kebutuhan hariannya gitu. Hanya dengan merubah mindset gitu ya, bahwa rezeki bukan dari orang tua asuh ya, tetapi rezeki datangnya dari Allah. Maka Allah akan hadirkan dari pintu-pintu yang tidak kita duga-duga. Nah, begitu juga dengan para pekerja ya, pekerja di perusahaan ya, para abang-abang yang mungkin jualan keliling yang menonton channel YouTube ini, ubah mindset kita bahwa Allah akan hadirkan rezeki ya pada saat kita mengubah mindset kita bahwa rezeki itu dari Allah, bukan dari perusahaan tempat kita bekerja. Dan tentunya salah satu cara yang akan mendorong untuk hadirnya rezeki yang lebih banyak adalah meningkatkan ketakwaan kita. Semakin kita bertakwa, semakin kita rajin beribadah, maka Allah akan mudahkan tuh rezeki hadir kepada kita. Apakah usaha perlu? Tentu saja perlu ya. Tapi ini nomor dua, ikhwafillah ya. Ini nomor dua. Yang pertama adalah kita harus yakin ya bahwa menjalankan setiap ketaatan kepada Allah pun akan kemudian menghadirkan rezeki buat kita. Baru kemudian berusaha. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik gitu. Kita berusaha maksimal untuk kemudian meninggalkan Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Apa yang kita dapat? Pasti sedikit. Bukankah kejarlah akhirat, maka dunia pun akan menghampiri kita ya. Tapi kalau kita kejar dunia dan meninggalkan akhirat, ya insya Allah akhirat nggak akan pernah kita dapat, dan dunia pun tidak akan banyak yang kita dapat. Begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo sekali lagi rubah mindset kita dan tunggu ya, rezeki akan datang deras mengalir kepada kita pada saat kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa merubah hadirnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.